Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nunggu adminnya ya, ini videonya nggak bisa dibuka. Nggak apa-apa Ustaz, kita dengar Kak suara Ustaz. Baik. Jadi ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelumnya kita baca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf Ustadz, udah bisa dibuka videonya? Tadi saya mau spotlight video Ustadz, tapi mungkin yang Nggak bisa juga nih. Oh. Klik deh. Alhamdulillah bisa ya. Ya. Surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis rawah Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Ya. Kalau mungkin ini sebuah ulangan, tapi insya Allah bermanfaat. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang menjadikan kehidupan dunia ini fokus hidupnya, maka Allah akan cerai-beraikan agenda-agenda hidupnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakirannya selalu di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia yang dikejar-kejarnya itu yang dibayar dengan meninggalkan akhirat ataupun melanggar hukum-hukum Allah yang akan merugikannya di akhirat, ya, itu tidaklah bisa menghasilkan dunia yang dikejar-kejar itu kecuali dengan apa yang telah dicatatkan untuk dirinya. Lama kutiba lahu, nggak akan melebihi daripada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa man kanatil akhiratu bainahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat fokusnya sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrah, Allah akan menyatukan seluruh agenda kehidupannya. Artinya otomatis mendapatkan keuntungan dunianya dan keuntungan akhiratnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan rasa cukupnya itu, rasa kayanya itu dalam hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan takluk di hadapannya. Siapapun yang membaca hadis ini harus ingat apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya. Nah, ini persis sekali dengan apa yang di surat Al-Isra. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ya. Hadis ini juga sangat persis dengan apa yang ada di surat Asy-Syura. Ya. Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih
Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kemudian sedikit mengenalkan bacaan-bacaan Rasulullah di dalam sholat yang mungkin bagi sebagian kita belum populer ya, tapi kalau sudah populer ya alhamdulillah ya. Bahwa dari doa iftitah yang biasa kita baca ya, yang sudah populer adalah Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa jahdu wajhiya dan seterusnya. Yang sudah populer Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ya, dan seterusnya ya. Namun perlu kita juga tahu bahwa Rasulullah juga membaca doa iftitah yang bunyinya subhanakallahumma wa bihamdik ya. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ya. Ini hadits sahih. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, Maha terpuji dan namamu Maha tinggi dan Maha penuh keberkahan ya. Kemuliaanmu sangat tinggi dan tidak ada Tuhan selainmu. Subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk ya. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah dengar ataupun sudah dengar tapi belum mencicipi dibaca dalam takbiratul ihram, baik sebagai pelengkap ya. Artinya setelah baca yang lain, setelah yang baca biasanya ditambah ini karena cukup pendek ya, atau dibaca sebagai alternatif untuk doa iftitah yang singkat ya. Mungkin kita lagi sholat yang pendek ya, seperti sholat qobliyah subuh kan dianjurkan singkat ya. Maka di balik kesingkatannya itu doa iftitahnya inilah yang lebih dianjurkan. Begitu juga alternatif lain ya, di dalam doa ruku' ya, selain subhana rabbiyal azim atau subhanakallah bihamdika Allahumma ghfirli, penting juga kita memvariasi doa rukuk kita dengan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ya Allah, hanya kepadamu aku rukuk, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku menyerahkan ya diriku ya. Telah khusyuk pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-tulangku, dan seluruh tulang punggungku. Ya, karena memang saat rukuk itu andalannya tulang punggung, maka Rasulullah mengungkapkan semuanya itu demi untuk khusyuk kepada Allah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ya. Begitu juga variasi doa i'tidal ya. Semuanya udah biasa ini. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Ya. Jadi semangat ingin memuji Allah sepenuh langit dan bumi ya, dan sepenuh apa saja yang menjadi keinginan Allah. Ya. Namun kalau ibu-ibu ingin
mencicipi sunnah Rasul yang lain, ya, ahlats tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd, ya, wa kulluna laka 'abd, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ya. Allah lah yang patut dipuji, ya. Kemuliaanlah berhak dimiliki oleh Allah, ya. Dan inilah yang paling paling pantas diungkapkan oleh hamba-hambanya. Dan kita semua adalah hamba-hambanya. Kita puji Allah sepenuh langit dan bumi. Ya Allah, tidak ada yang menolak apa yang Kau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang telah Engkau tolak, ya. Dan tidak akan bermanfaat orang yang, ya, memiliki kekayaan kecuali darimu. Begitu juga sujudnya, Allahumma laka sajadtu, mirip dengan rukuknya. Walaka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Baik, inilah sedikit sosialisasi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah ataupun mengenal, mencicipi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ya. Sebelum lupa, lebih baik saya sampaikan sekarang, ya, kita sedang berduka atas wafatnya saudari kita yang biasa bersama kita baik di kajian offline sebelumnya dan di online ini, ya, Ibu Maya yang hari ini suaminya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah husnul khatimah, insyaallah mustarihun dan mustarahun, ya. Insyaallah mustarihun bukan mustarahun, ya. Ya, mustarihun itu istilah untuk yang orang husnul khatimah, mustarahun minhu untuk orang yang tidak husnul khatimah. Insyaallah beliau mustarihun, ya. Untuk itu kita berdoa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wassi' madkhalah wa akrim nuzulah. Allahumma naqqihi min khatayahu kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أسكنه فسيح جنتك. اللهم قه من عذاب القبر. اللهم قه من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم تقبل منه حسنات عمله. اللهم تجاوز عنه عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ini kita sampai di ayat berapa ya? 41 kayaknya. 41, Ustaz. 41 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebelumnya ada pertanyaan terkait dengan ayat berapa ini? 38 ya. Pertanyaannya, mengapa binatang-binatang Allah sebut umat illa umamun amsalukum, ya.
Setahu kita biasanya yang dimaksud umat itu manusia. Ya. Tapi di 38 Allah menyebut ya binatang-binatang itu adalah umat seperti kalian, illa umamun amsalukum. Ya. Ya, berarti harus dipahami titik persamaannya sehingga disebut ya umat ya, bahwa semua binatang khususnya burung-burung itu adalah umat ya. Maka titik persamaannya secara umum seperti yang disebut dalam banyak surat, terutama surat An-Nur, ya, bahwa sesungguhnya semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, ya, terutama burung dan semua yang ada, ya, bertasbih kepada Allah, sehingga ya ketika manusia tidak mau bertasbih, ya, maka berarti manusia itu ya bisa disebut terlepas atau tersingkir dari kumpulan umat itu, ya, baik bertasbih dalam arti ketaatannya kepada Allah, ya, nggak mau beriman misalnya, ya, atau nggak mau bertasbih dalam arti tidak mau memuji Allah dengan kalimat tasbih-tasbihnya, ya, maka manusia ya terlepas sifat keumatannya, ya. Nah, itu utamanya di situ, ya, karena antara manusia dan seluruh makhluk ya, itu diciptakan oleh Allah agar bertasbih, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Sebagian lagi para ulama menyebut bertasbih karena memang antara manusia dengan binatang itu punya banyak kesamaan baik dalam positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya, ya. Punya kesamaan apa misalnya, ya, dia sama-sama butuh makan, ya. Ya, manusia butuh makan, binatang butuh makan, ya. Ya, sama-sama butuh apa, ya, butuh ya apa yang disebut dengan perkawinan, ya. Ya, butuh dengan lawan jenis, ya. Itu juga binatang, ya. Ada potensi-potensi negatifnya, ya. Ya, apakah sebutlah misalnya babi, ya, dengan kerakusannya, ya, apa misalnya binatang tertentu, ya, terkenal dengan kebohongannya dan lain sebagainya, ya. Jadi baik manusia maupun binatang, ya, masing-masing ada potensi positif dan negatifnya, ya. Namun khusus untuk manusia, ya, kenapa ini selanjutnya ada ayat ma farratna fil kitabi min syai', ya. Kami tidak melupakan, ya, di dalam Al-Qur'an ini satu penjelasan sedikit pun. Untuk manusia Allah ingatkan, ya, kamu tidak boleh sama dalam positif negatif itu, ya. Kamu harus lebih unggul kalau kamu kembali kepada Al-Qur'an, ya. Memang sama-sama butuh makan antara manusia dan binatang, ya. Tapi manusia punya aturan, mana yang halal, mana yang haram. Manusia punya aturan bahwa ada saat-saat tertentu, semoga semua ditakdirkan oleh Allah, seperti Ramadan, nggak boleh makan dulu, ya. Ya. Walaupun
dalam hal-hal seperti ini juga ada kesamaan dengan binatang yang lain. Apakah katanya ular itu juga ya, siap puasa, ya. Apakah buaya siap nggak makan? Onta mobil khusus ya itu siap nggak makan sebulan itu siap ya. Jadi baik dalam sisi positif dan negatif manusia tetap diunggulkan karena mengikuti wahyu Allah. Ya. Memang manusia juga butuh dengan lawan jenisnya, tapi dimuliakan dengan aturan yang disebut dengan aturan pernikahan. Ya, apakah syariat-syariat terkait dengan interaksi antar lawan jenis, ya, dan banyak yang lain. Ya. Manusia dan binatang ada titik kesamaan mungkin dalam kerakusan. Ya. Manusia dimuliakan oleh Allah. Ini ada infak, ada zakat, ada sedekah. Ya. Binatang bisa begitu sayang kepada anaknya. Ya. Manusia juga demikian. Tapi manusia dimuliakan. Ya. Bahwa ada birrul walidain. Ya. Jadi hubungan manusia dengan anaknya itu berlangsung sepanjang hidupnya. Binatang ya cukup ya beberapa bulan atau beberapa tahun, setelah itu udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya. Bahkan bisa kawin antara anak dan induknya. Manusia tidak mungkin seperti itu. Ya. Jadi penjelasan ini ya memang manusia dengan binatang punya sama-sama status umat. Ya. Maka ini motivasi ya agar manusia kembali kepada Al-Quran, ya, walaupun sama-sama umat, tapi manusia lebih mulia daripada binatang-binatang yang telah diciptakan oleh Allah. Maka jika manusia tidak mau menggunakan Al-Quran, maka dia bisa lebih rendah daripada binatang-binatang itu. Bagaimana yang disebut di surat Al-A'raf. Ya. Ulaika kal an'am. Manusia itu bisa disamakan oleh Allah seperti binatang ternak, balhum adal. Bahkan manusia bisa lebih hina daripada binatang-binatang itu jika tidak melaksanakan Al-Quran sebagai pedomannya. Ya. Baik ya. Maka di ayat 40-41 Allah ingatkan bahwa dalam diri manusia itu sesungguhnya sudah disetting ya, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jangan sampai settingan-settingan ini berubah. Ya. Apalagi sampai menghilang ya. Ya, kenapa? Karena dosa, karena tidak melaksanakan wahyu Allah. Ya, akhirnya manusia ya, berubah hubungannya dengan Allah. Ya. Maka Allah katakan, "Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin." Ya. Ya, dalam miniatur peristiwa ya. Kalau saja ada sebuah kondisi yang sulit ya. Kepada siapa biasanya manusia itu minta tolong. Ya. Maka naluri manusia itu tidak ada lain kecuali akan hanya ingat kepada Allah. Ya. Ya, sekecil apapun ya, walaupun sekedar kepalanya pusing, apa bagian badan tertentu sakit, itu pasti ingat Allah. Ya.
Terlebih jika mengalami apa yang sering disebut dalam Al-Quran, di surat Yunus, surat Luqman. Kalau saja manusia itu berada di dalam kondisi hampir-hampir nyawanya hilang saat dia berada di laut, ya, berada di laut, diterjang ombak yang sangat besar, ya, sudah enggak ada lagi ya sebuah kondisi yang bisa menyelamatkan, ya, maka saat itu manusia mustahil ingat yang lain-lain kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Allah gambarkan misalnya di surat Yasin yang sangat seru, ya, sangat mengerikan. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Manusia itu kalau sudah di laut, ya, maka kapan saja bisa ditenggelamkan oleh Allah. Inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum. Ya. Fala sarikha itu artinya apa? Ya. Mau teriak sekeras apa saja udah nggak bisa. Bisa juga bermakna mau minta tolong ke siapa saja nggak ada yang bisa minta tolong. Ya. Fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Ya, kalau sudah seperti itu mau minta tolong kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah menginginkan, ya, naluri seperti ini, ya, hidupkan, kembangkan di saat-saat normal seperti ini, ya. Ya, nggak ada kondisi yang mengancam akan terjadinya kematian, nggak ada gempa, asyallahul alakumul afiyah, pokoknya nggak ada hal-hal yang serem-serem ini, ya. Ya, walaupun katanya pandemi, ya, masih bisa manusia itu, ya, mengkiatinya, ya, cuci tangan lah, maskeran lah, ya, jaga jarak lah, jangan berkerumun, masih bisa dikiati, ya. Ya, sehingga kalau kamu dalam kondisi normal seperti ini masih mau, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, istilahnya belum ada kondisi yang memaksa, maka pendekatan diri kepada Allah dalam kondisi normal itu menjadi lebih istimewa di sisi Allah. Ya. Ya. Istilahnya manusia itu, ya, dipahami di sisi Allah, ini manusia lagi normal aja mau terus mendekatkan diri kepada Allah, ya. Gimana kalau kondisinya lagi menghadapi kondisi yang berat, ya. Tentu akan lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah, ya. Begitu juga ada manfaat lain yang lebih besar, ya. Ketika dalam kondisi normal manusia itu lalu sering mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam kondisi sulit, ya, pendekatan diri itu akan lebih cepat reaksinya, ya, reaksi datangnya pertolongan, reaksi, ya, dengan cepat terkabulnya doa, ya, dan lain sebagainya, itu hanya diberikan kepada manusia yang biasa mendekatkan diri kepada Allah saat-saat kondisinya tidak harus mengalami kondisi yang berat dulu, ya. Maka itulah salah satu zikir yang disebut oleh Al-Quran, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ketika diucapkan oleh Nabi Yunus, segera ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena saat Nabi Yunus itu dalam kondisi normal, ya, Nabi Yunus sudah terbiasa dengan zikir itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Maka ketika menghadapi kondisi yang berat, zikir itu dibaca, maka dengan cepat menghasilkan pertolongan Allah, ya.
Nah, inilah yang harus kita ingat, bagian-bagian akidah seperti ini ya. Ketika kita merutinkan tilawah ya, maka insya Allah tilawah itu menjadi lebih menghasilkan pertolongan Allah saat kita bertilawah dalam kondisi sulit ya, yang merutinkan ayat kursi, yang merutinkan akhir Al-Baqarah, yang merutinkan doa ya. Mau ada kondisi berat atau enggak, doa aja ya, sehingga saat kondisi sulit insya Allah pertolongan Allah itu dengan cepat ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di ayat 40-41 ya. Jadilah orang yang seperti itu ya. Bahasanya adalah katakan wahai Muhammad ya, katakan ini berarti ajarkan, sampaikan ya. Bagaimana kondisi kalian ya jika datang kepada kalian azab Allah. Wah, ini kondisi sulitnya, kondisi terjepitnya ya udah sangat super karena sudah terkait dengan azab Allah ya. Gimana pendapat kalian jika telah datang kepadamu azab Allah ya, baik azab Allah di dunia apalagi di akhirat, atau telah datang hari kiamat ya. Adakah selain Allah yang bisa kamu mintai pertolongan jika kamu jujur? Ya, tentu kita menjawab enggak ada ya Allah. Ya, dalam Al-Quran itu ada aro'aitum, ada aro'aitakum. Ya, apa itu bedanya? Ya. Misalnya kalau ibu-ibu baca ayat ke-46 ya, itu pakai tum ya. Tapi kalau di ayat 40 pakai aro'aitakum ya. Bedanya kum sama tum ya. Jadi pada aro'aitakum ketika ayatnya mengandung ancaman yang lebih serius ya. Ketika ya, isi ayatnya mengandung ancaman yang lebih serius, sehingga penyeimbangan pemilihan kata untuk menunjukkan ini masalah serius, ini masalah genting ini ya, itu digunakan aro'aitakum. Sebaliknya kalau tidak segenting yang diinginkan, Allah gunakan aro'aitum. Nah, ini terkait dengan balaghah atau gaya bahasa ya, yang disesuaikan dengan kondisi dan objek yang diajak bicara, namanya mukhatab ya. Istilahnya kalau dibalik-balik, kalau ayat begini disampaikan aro'aitum, maka pesannya nggak nyampe ya. Yang diinginkan adalah ini kalau ada kondisi segenting ini, azab Allah, kiamat, ini genting banget ya. Kemudian andai kata dirubah aja aro'aitum, maka ya makna gentingnya menjadi menurun. Karena itu diungkapkan dengan aro'aitakum ya. Semoga bisa dipahami. Bal iyyahu tad'un ya. Maka Allah jawab sendiri ya, tentu kalau sudah seperti ini enggak ada lagi kecuali Allah yang akan dimintai tolong oleh manusia. Bal iyyahu tad'un ya. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya ya. Maka setelah manusia minta tolong, maka Allah menghilangkan apa yang dimintai tolong itu ya, jika Allah berkehendak ya. Ilahi insya. Watansawna ma tusyrikun, dan kamu melupakan apa yang kamu sekutukan kepada Allah ya. Watansawna ma tusyrikun ini versi ringannya ya, versi ringannya ini kebiasaan manusia yang berzikirnya atau beramal solehnya hanya nunggu kalau ada momen ya, baik pribadi maupun yang sifatnya umum
pribadi misalnya apa ya, lagi kondisi hidupnya normal-normal baik-baik, nggak pernah tuh istighfar ya. Tapi giliran ada kondisi yang menyedihkan sekali baru istighfar. Nah, ini ya, watan sauna ma tusyrikun versi softnya ya, versi ringannya, walaupun bisa jadi akan menjadi berat ya. Ya termasuk ya giliran ada Ramadan tilawah. Syawal aja udah nggak mau tilawah. Nah, ini namanya semacam watan saunama tusyrikun ya. Karena itu penting menjadi hamba-hambanya yang selalu ya mengikat kepada Allah dalam segala kondisi ya. Fi na'ma wad dharra ya. Dalam kondisi lagi nikmat ya, lagi normal kehidupannya ataupun dalam kondisi lagi ya banyak ujian. Ya. Maka dikatakan insya fayakshifu ma tad'una ilaihi insya, artinya ya bisa jadi ketika manusia itu minta tolongnya kepada Allah, siapapun bisa ditolong ya. Jika Allah berkehendak ya. Istilahnya minta tolongnya dalam keadaan dirinya kafir, itu bisa ditolong juga ya. Jika dikehendaki oleh Allah. Sehari-hari kafir, begitu ada bencana besar ingat Allah ya. Atau mungkin agak lebih ringannya sehari-hari maksiat. Begitu ada bencana baru ingat kepada Allah ya. Lebih ringan lagi ya, giliran nggak ada apa-apa ya, sedikit atau mungkin enggak ya, sedikit tilawah, sedikit amal soleh, giliran ada masalah baru ya. Semuanya itu ya, bisa ditolong oleh Allah jika Allah berkehendak, insya ya. Tapi minta tolongnya orang yang sudah selalu bersama Allah ya, maka itu lebih besar kemungkinannya untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun katakan tidak ditolong, maka insya Allah ya, di situ ada hikmah lain yang lebih besar ya. Apakah ada ampunan, apakah ada husnul khotimah dan lain sebagainya ya. Ya katakan dengan pandemi ini ya, bagi orang-orang yang beriman yang mungkin sudah terbiasa dalam ketaatan, tentu saat pandemi ini sudah berdoa, sudah ini, sudah itu, tapi akhirnya nggak tertolong juga misalnya, maka beda nggak tertolongnya orang yang beriman, yang soleh dengan tidak tertolongnya orang kafir, orang ahli maksiat, itu beda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman ya, di balik ketidaktertolongannya itu ya, sudah pasti adalah semua dosa-dosanya terhapus oleh kondisi ujian yang sedang menimpanya. Ya. Tidak tertolongnya bisa menjadi husnul khatimah. Tidak tertolongnya bahkan bisa menempatkannya dalam posisi orang-orang yang mati syahid. Ya, karena berada dalam sebuah ujian yang berat yang dihadapi. Oleh karena itu Allah ingatkan ya, walaqad arsalna ila umamin min qablik ya. Dan sungguh telah kami utus kepada umat-umat sebelummu fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra ya. Kemudian kami berikan atau kami siksa mereka dengan kehidupan yang menyengsarakan ya, al-ba'sa wad dharra ya,
la'allahum yatadarra'un, agar manusia itu mau menundukkan dirinya kepada Allah. Nah, inilah bedanya antara jenis-jenis manusia tadi ya, yang nggak beriman tapi ahli maksiat ya, beriman tapi mendekat dirinya kepada Allah hanya nunggu ya, hanya nunggu apa? Hanya nunggu kalau ada peristiwa besar baru ya. Dan yang terbaik adalah ya, mau ada peristiwa besar ya, mau nggak ada ya, terus ya tadarra'un, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga menjadi manusia yang ya tadarra'un itu lebih mulia jika dilakukan setiap saat. Ya. Setiap saat mau ada apa saja, mau pandemi nggak mau pandemi ya, menjadi manusia yang tadarra'un ya. Rajin amal solehnya, rajin doanya, ya, rajin zikirnya, itu ya yang dimaksud dengan yatadarra'un. Ya. Ya. Maka menjadi kontrak sekali dengan yatadarra'un, ya. Sudah berada dalam ba'sa wad-dharra, ya, masih ketawa-ketawa, ya. Ataukah masih nggak mau banyak doa, nggak mau banyak zikir. Ya, ini namanya kontra ya tadarra'un. Ya. Ya, mungkin sudah pernah ngelihat ya atau viral ya. Ya, orang ya khusus karena pandemi ini bikin video joget-joget misalnya ya. Ya, bahkan pakai ADP ya, pakai baju pengaman itu ya. Ya. Apa alasannya? Biar nggak stres ya. Nah, ini sangat kontra dengan ya tadarra'un ya. Biar nggak stres, zikir bukan main-main ya. Ya. Bahkan ada yang dalam kondisi pandemi ini yang merupakan salah satu ba'sa wad-dharra masih pesta-pesta ya. Ya. Ini justru biar katanya biar imunnya lebih kuat karena dengan pesta itu kita jadi senang ya. Terlepas masalah ini katanya rekayasa, nggak rekayasa. Mau rekayasa, nggak kerekayasa, yang mati udah jelas sedunia ya, banyak. Ya. Rekayasa, nggak rekayasa, ya sudah jelas manusia ya, ya menjadi mengalami penurunan dalam segala hal, yang ekonomi, yang pendidikan, yang sosial, dan lain sebagainya. Ya. Mau rekayasa nggak rekayasa, semuanya tidak terlepas dari apa yang disebut oleh Allah, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya. Sihir itu juga rekayasa ya. Tapi ya, berdampak atau tidak itu dengan seizin Allah ya. Termasuk pandemi ini yang sering selalu diributkan ya. Yang satu mengatakan rekayasa, satu mengatakan alami. Ya, mau rekayasa alami semuanya dengan seizin Allah ya. Ya, walaupun ketika ini rekayasa, maka alangkah besarnya dosa-dosa manusia yang merekayasa itu. Ya. Jika menyakiti satu orang saja udah dosanya gede, gimana menyakiti manusia sedunia ya. Ya, maka tentu lebih besar lagi. Karena itu Al-Quran ya, berkali-kali mengingatkan jangan menyakiti manusia. Ya. Ya. Ini justru manusia demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan politik rela menyakiti manusia sedunia. Ya. Tentu lebih besar lagi. Ya. Nah, semua sudah terjadi. Ya. Yang penting jadikan hikmah yang terbesar di balik peristiwa apa saja yang mengandung makna ba'sa wad-dharra ya,
baksa itu sebuah peristiwa yang menimpa secara umum ya, baik dirinya, keluarganya, ataupun dharra ya, maka yang penting bisa menghasilkan yatadarra'un ya, membuat diri orang beriman itu kembali kepada Allah, lebih banyak doanya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak istighfarnya, maka itu disebut yatadarra'un ya. Izin sebentar ya. Kata baksa dan dharra itu memiliki satu kesamaan ya, yaitu sebuah peristiwa yang menakutkan. Ya. Dari kata baksun yang sering dikatakan oleh manusia ya, la baksa ya, la baksa udah nggak usah khawatir maksudnya ya. 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 Wasummiyatal harbu baksun ya. Ya, di ayat yang lain baksa seperti di Al-Baqarah 177 wassabirina fil baksa ya. Biasanya baksa juga diartikan peperangan ya. Kenapa? Karena dalam peperangan itu banyak suasana yang menakutkan. Ya. Yes. Sedangkan dharra seperti yang tadi sudah dijelaskan, apa saja yang menimpa secara pribadi ya. Apakah penyakit, apakah bisnisnya lagi menurun, apakah rizkinya terputus ya. Maka itu ya, dimaksudkan dengan dharra ya. Ya. Jadi apa yang sekarang terjadi, pandemi itu betul-betul memang mengandung dua peristiwa ini, al-ba'sa wa dharra ya. Tapi kalau menghasilkan yatadarra'un, maka orang beriman itu justru termuliakan oleh kondisi ini ya. Dan yang memiliki prinsip ini jadilah manusia yang yatadarra'un ya. Kalau di surat As-Sajdah disebut yarji'un ya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya, selama bisa menjadi yatadarra'un, yarji'un, maka apapun kondisinya daripada baksa wa dharra, orang beriman itu diuntungkan ya. Ya. Selamat untung ya, andai kata enggak selamat juga untung ya. Jadi semuanya fi khairin ya, semuanya dalam kebaikan insyaallah. Alangkah kasihannya orang-orang yang tidak memiliki prinsip ini ya. Ngapain kalau terjadi baksa wa dharra, enggak ngerti ya. Terlebih jika itu orang beriman ya. Orang beriman ya. Yang semua tahu ya, semua tahu dalam kondisi baksa wa dharra yang sudah setahun ini ya pasti jenuh ya pasti bosan, ya pasti segala kondisi yang enggak enak ya. Memang bisa jadi apa ya, dampaknya jadi malas tilawah nih ya, bisa dimaklumi ya. Dampaknya di malas qiyam mungkin bisa dimaklumi ya. Maka yang tidak bisa dimaklumi kalau yatadarra'un yang maksudnya yang sangat mudah dilakukan pun enggak dilakukan. Nah, ini
sudah sangat jauh dari tadarru'. Misalnya apa? Misalnya sekedar bertasbih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka ini jangan sampai ya kita terbawa oleh kondisi pandemi ini. Misalnya sekedar beristighfar, ya, misalnya sekedar bersolawat, ya, itu semua sangat bermanfaat dalam kondisi seperti ini, ya, ya terutama yang nggak punya energi, ya, mau sholat nggak kuat, misalnya sholat sunnah, khususnya qiyamul lail, ya, apakah mau baca Quran udah nggak kuat kondisinya, memang ya dalam kondisi pandemi seperti ini jenuh, mentalnya sudah jatuh, ya, ya maka Imam Syafi'i secara khusus mengingatkan, maka jangan sampai hal-hal yang terjangkau pun, yang sangat terjangkau kamu masih kalah juga. Misalnya sekedar bertasbih, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, sekedar bersalawat, sekedar beristighfar, itu semua insya Allah agar kita tidak terjauhkan dari kondisi yatadarra'un, ya. Maka bagi mereka yang tidak yatadarra'un itu dihimbau dengan himbauan yang sangat serius, ya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, ya. Ini kalau terjemahan bebasnya ini, mau sampai kapan kamu itu mau tadarru' kepada Allah jika peristiwa-peristiwa besar seperti ini tidak membuat kamu kembali kepada Allah, ya. Ya. Yang aslinya, ya, dalam kondisi normal saja harus kembali kepada Allah, apalagi ini sudah kondisi nggak normal, tetap tidak membuatmu kembali kepada Allah, mau sampai kapan, ya. Ini dimaksud dengan falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, ya. Kalau sedikit istilah bahasa Arabnya, laula di sini bermakna tahdid, ya. Tahdid, dotnya 2 kali. Tahdid itu, ya, anjuran yang sangat serius, ya. Anjuran yang nggak main-main, anjuran yang akan bahaya kalau tidak dilakukan, ya. Ini yang dimaksud dengan falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, ya. Maka siapa yang tidak tadarra'u dalam kondisi ada ba'suna atau ada ba'sa wa dharra, itu indikasi hati yang keras. Walakin qasat qulubuhum, ya. Maka indikasi ini harus bisa segera menyadarkan manusia. Ada indikasi kedua, wa zayyana lahumus syaitan, dirinya dikuasai oleh syaitan. Ya, selalu digoda untuk, ya, berbuat jahat tapi terasa bagus, ya. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, ya. Jadi dalam kondisi pandemi ini, ya, masih berbuat maksiat tapi masih merasa nggak bersalah, itu bukti hati yang keras dan selalu dalam godaan syaitan. Baik Ibu, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Utifillah, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan. Monggo silakan jika ada yang ingin bertanya bisa langsung membuka mic-nya. Kalau belum, saya ingin bertanya Ustadz. Nah, ini Bunda Yulia, ya. Kakak kucingnya Kak. Yang pertama pertanyaannya adalah sebentar. Ustadz, Nabi tadi kan dijelaskan bahwa seseorang hamba itu akan diberikan pertolongan juga tergantung pada kebiasaan dia di dalam berzikir kepada Allah. Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Quran, saya tidak paham, lupa ya suratnya keberapa, tapi Ustadz pernah menjelaskan bagaimana Allah mengabarkan kepada kita kisahnya Nabi Yunus, ya Ustadz, ya, bahwa Nabi Yunus itu diberikan pertolongan karena beliau alaihissalam juga telah
melazimkan, membiasakan berzikir ketika dalam keadaan lapang. Pertanyaannya, zikir apa Ustadz yang dilazimkan oleh Nabi Yunus atau yang dibiasakan oleh Nabi Yunus itu? Ya, apakah istighfar atau mungkin ada lafaz-lafaz zikir yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saat ini kan kondisi ini kan sudah berlarut-larut ya Ustadz ya, kadang-kadang kita juga kabur, artinya sudah bias, kita sudah terbiasa dan kita sering lupa bahwa saat ini kita sedang berada dalam keadaan pandemi. Apakah apa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan ini masih termasuk mendapatkan pahala yang berlipat karena kita masih di dalam pandemi, ataukah sudah normal Ustadz kalau menurut Ustadz? Itu aja Ustadz. Baik, bahwa Nabi Yunus terbiasa bertasbih di dalam kehidupan sehari-harinya disebut di surat As-Saffat ayat 143. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Nabi Yunus itu tidak biasa bertasbih, tentu saat dia di perut ikan itu tidak ditolong oleh Allah dan akan di perut ikan sampai hari kiamat. Tasbih apa yang dibiasakan oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Yunus, ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya. Itu adanya di surat Al-Anbiya. Assalamualaikum. Ya, ayat Kurang aku lagi. Angin mati angkat. Aku mau mati lagi. Ayat 87. Pak. Kurang jelas tadi Ustaz, ada yang bersuara tadi. Ayat berapa Ustaz? Al-Anbiya ayat 87. 87. Dan ayat 87 itu, di ayat 88-nya Allah rekomendasikan supaya orang beriman yang lain pun ya juga mengamalkannya. Ya. Allah sebut dengan wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Maka dalam tasbih ini memiliki satu keistimewaan. Pertama tahlilnya. Tahlil itu berarti tauhid, la ilaha illa anta. Dia mengandung tasbih subhanak. Ya. Yang ketiga, i'tiraf. I'tiraf itu ngaku. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Ya. Dan sebuah pengakuan itu bisa jadi lebih kuat maksudnya. Ya. Ya. Seperti kalau kita ngomong pada orang, ya, kita memang butuh dana yang banyak ini untuk dakwah, ya. Maka andai kata nggak ngomong, tolong dong kasih kepada kami, ya, itu sudah jelas maksudnya, ya. Kalau kita butuh uang, ya. Jadi sama ketika kita mengatakan inni kuntu minadz zalimin, maksudnya kita butuh ampunan. Ya. Ya, seperti juga kita mengatakan innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu maha menerima taubat, ya. Maka itu pujian, tapi maksudnya permintaan. Ya. Dan begitu cara minta kepada Allah itu, ya, harus ada yang sifatnya sindiran, ada yang sifatnya ya, permintaan langsung. Ya. Ya. Banyak dalam Al-Quran seperti itu, ya. Ya. Wakadzalika nunjil mu'minin. Ya, insyaallah jelas ya pertanyaan pertama, ya. Ya, insyaallah Ustaz. Pertanyaan kedua tadi intinya apa ya? Intinya sekarang ini kan masih dalam pandemi, tapi kan karena sudah terbiasa, jadi kan sepertinya sudah nggak merasa pandemi lagi, Ustaz. Nah, ini Ya, kalau menurut ya. Ustaz, ya. Memang sesuatu yang terbiasa itu menjadi ujian bagi manusia. Ya. Ya. Apa istilah bahasa Arabnya itu maklufat. Ya. Maklufat. Ya. Al-Quran mengingatkan kepada kita hati-hati dengan sesuatu yang terbiasa. Ya. Ya. Misalnya apa? Misalnya
kita terbiasa tiap hari ya turun hujan gitu ya. Ketika hujan itu turun membuat kita nggak ngapa-ngapain, berarti Anda sudah terjerumus dalam situasi keterbiasaan. Padahal ada hujan itu minimal. Ingat kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan bermanfaat. Ya. Lebih bagus lagi, oh ini karena hujan, saya akan berdoa. Ya. Mumpung lagi hujan nih. Ya. Ya, yang lebih utama lagi, semua doa dibaca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbana la tuzigh qulubana. Itu lebih bagus lagi ya. Lebih bagus lagi karena hujan ya, terus berzikir ya. Lagi ada hujan terus beristighfar, lagi ada hujan terus bertasbih, itu lebih baik lagi ya. Nah, itu namanya orang yang justru memanfaatkan sebuah momen. Ya. 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 Memang bagi orang-orang tertentu, saya pernah bergaul dengan orang Arab misalnya, yang di negerinya jarang hujan, setahun paling sekali doang hujan. Itu Masya Allah ininya, pemanfaatan, mumpung lagi hujan ya doanya ya zikirnya, enggak berhenti. Udah gitu divideokan ya, saking anehnya ya, saking bagi dia itu istimewa banget hujan ya. Nah kita ya sampai kebanyakan hujan ya. Padahal di balik hujan itu banyak sekali Allah mengingatkan ya, hujan itu momen yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu yang telah belajar surat Qaf, bagaimana Allah mengingatkan hujan ini peristiwa yang istimewa ya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Ya, seharusnya dengan hujan itu kamu lebih ingat lagi dengan hari kiamat ya. Tapi ya, menjadi satu fitnah, menjadi satu ya semacam gagal ujian ya, mentang-mentang hujannya tiap hari ya, kadang-kadang setahun atau mungkin 6 bulan nggak berhenti tiap hari ada hujan, biasa-biasa saja, maka ini sebuah kondisi ya tadi ya, gagal ujian ya. Oleh karena itu kenapa Al-Quran berulang-ulang ingetin hujan, wassama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i, itu tentang hujan juga ya. Ya. Allah mengingatkan ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an, tentang hujan juga ya. Ya, maka para ulama mengingatkan ayat-ayat itu semua memang mengajarkan kepada kita jangan sampai gagal ujian. Jangan sampai mentang-mentang terlalu sering hujan jadi biasa-biasa saja. Ya. Dan kiaskan semuanya pada seperti ini. Jangan sampai ya pandemi udah tahu untuk Indonesia udah 39 juta manusia ya yang dipanggil oleh Allah ya 1,4 juta yang terpapar masih nyantai aja ya. Masih nggak merasa ya, ini suatu yang peristiwa yang luar biasa atau merasa biasa-biasa saja ya, maka ini namanya gagal ujian ya. Ya. Baik yang sekarang usianya 30, 40, 50 ya. Ya pasti ini peristiwa yang baru kali ini kita alami ya. Ya. Yang pernah sudah hidup di tahun 70-an, 80-an, 90-an kan belum pernah ada seperti ini ya. Ya, maka bagaimana mungkin ya seperti ini ya
terasa biasa-biasa saja. Ya. Maka ketika terasa biasa-biasa saja, di sini pentingnya tadabbur Al-Quran. Ya. Jadi ya, supaya nggak biasa-biasa saja, maka ketika kita baca As-Sajdah yang merupakan surat pekanan, maka mengingatkan kita lagi ya. Walanudziqannahum minal adzabil adna, kami jadikan manusia itu mencicipi bencana yang minimalis. Salah satunya apa? Ya pandemi ini. Ya. Mungkin setelah hari Senin biasa-biasa lagi, ada biasa aja ya. Tapi begitu Jumat ketemu ayat ini lagi, ingat lagi ya Allah. Saya kok belum banyak doanya, belum banyak zikirnya ya. Ya. Hari ini kita membaca Al-An'am 40 berapa tadi? 43 misalnya. Baca itu lagi ya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra ya. Maka ayat-ayat seperti ini ya di satu sisi memang merasa biasa-biasa aja, itu manusiawi ya. Tapi ketika Al-Qur'an sudah mengingatkan, kita harus bisa keluar dari zona merasa biasa-biasa saja ini, harus ini masalah luar biasa, ini harus segera ya tadarruun, apa ini yang bisa kita lakukan ya, yang bisa variatif lakukan variatif ya, ya sholatnya ya sodakohnya ya variatif, yang nggak bisa walaupun satu lakukan ya. Salah satunya para ulama mengatakan perbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau tadi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Yang kalau bisa variatif ya. La ilaha illa anta subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini nyaris untuk yang tasbih-tasbih ini nyaris nggak ada toleransi sedikit pun ya. Ibaratnya andai kata kamu nggak siap qiyam ya mungkin masih dimaklumi lah, memang itu butuh perjuangan ya. Mungkin kamu nggak siap tilawah masih, tapi kalau tasbih nggak dilakukan itu nyaris nggak ada toleransi ya. Kurang apa sih gampangnya istilahnya ya. Kurang apa sih terjangkaunya kalau sekedar tasbih ya. Inilah yang juga ditekankan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kondisi pandemi seminimal-minimalnya bertasbihlah ya. Minimal sehari subhanallah bihamdih 100 kali misalnya ya. Kalau mau lebih bagus lagi subhanallah bihamdih subhanallahil azim 100 juga. La ilaha illa anta subhanak 100 juga. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 juga ya. Bisa dibagi-bagi, pagi subhanallah bihamdi 100 kali, ntar jam 9 subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ntar jam sekian lagi subhanallah walhamdulillah ya. Ya kita semua tidak tahu usia kita ya. Maka jangan sampai gara-gara pandemi seperti ini ya ternyata menghadap dengan bekal yang sedikit ya, itu yang sangat kita khawatirkan ya. Tapi kalau masih rajin tasbihnya, insya Allah masih ada yang bisa diandalkan gitulah ya. Minimal tasbih saja, kalau ada apa-apa manusia itu punya ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk ya bekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah Bunda Yulia, apakah sudah siap? Tadi raise hand. Silakan dibuka mic-nya Bunda dan langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan bertanya tentang fitnah Utsman ya Ustaz, terkait dengan ujian tadi. Kalau kita melihat bagaimana Utsman ibadahnya, zikirnya, sodakohnya, bahkan beliau mensodakohkan sumur, tapi di akhir hayatnya justru orang-orang menghalangi dia untuk
sekedar mengirimkan minum. Bagaimana Ustaz? Menurut pandangan Ustaz? Iya, memang Rasulullah mengatakan ya artinya tidaklah manusia itu menjalani kehidupan kecuali hari-hari setelahnya lebih berat lagi. Ya. Maka apa yang dialami oleh Utsman bin Affan ataupun lebih berat lagi dialami oleh Ali bin Abi Thalib terkait juga dengan sunnatul hayah. Ya, kemudian kedua, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu tidak terlepas dari sebuah istihad. Ya. Yang kalau salah, ya, maka tidak ada dosa baginya. Ya. Artinya kita tidak bisa sedikit pun memahami bahwa kehidupan Utsman di akhir seperti itu berarti ya, berada dalam kemunduran misalnya, maka itu nggak bisa sama sekali dipahami seperti itu. Ya. Andaikan itu sebuah catatan, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbiasa mengingatkan kepada para sahabat. Ya. Ketika kamu menilai seseorang yang sudah punya karya-karya besar, ya, maka sesungguhnya Allah itu selalu memperlakukan orang-orang yang punya karya besar itu, ya, memperlakukan dengan sebuah kedudukan istimewa, ya, sehingga kalaupun ada kesalahan, ya, karya-karya besarnya itu oleh Allah langsung digunakan untuk mengcover kekurangan itu. Ya. Dalam hal ini contoh yang paling terkenal itu Hatib bin Abi Balta'ah, yaitu menjadi tokoh di balik turunnya ayat pertama surat Mumtahanah. Ya. Ya. Tanpa sengaja dia membocorkan rahasia Rasulullah yang akan menguasai kota suci Makkah tanpa sengaja. Walaupun bagi yang lain, masa gitu nggak sengaja, kemana aja pikiranmu dan saya. Rasulullah mengingatkan, udah tenang-tenang. Dia kan punya karya besar. Apa karya besarnya? Dia peserta perang Badar. Di sisi Allah, orang yang ikut perang Badar itu sangat istimewa. Udah langsung tenang semua. Jika sekelas Hatib bin Abi Balta'ah saja begitu masih dihormati oleh Rasulullah walaupun jelas-jelas salah, ya. Ya. Apalagi sekelas Utsman, ya, yang kesalahannya itu, ya, andai kata itu salah, itu hanya masalah ijtihad, ya. Yang namanya ijtihad kalau salah ya cuma dapat 1 pahala, ya. Ya, kalau ternyata benar 2 pahala. Kemudian jangan lupa juga ya, hiruk pikuk yang ada itu tidak terlepas karena gerakan kaum munafikin yang ada, yang utamanya dipimpin oleh Abdullah bin Saba yang memang mulai berharokah atau melakukan pergerakan yang luar biasa untuk mengacaukan kehidupan umat. Bahkan akhirnya kematiannya pun menimbulkan sebuah kekacauan yang lebih besar lagi. Ya. Adanya perang Jamal itu tidak terlepas karena yang satu menginginkan kematian Utsman ini, syahidnya Utsman bin Affan ini segera diurus, yang satu kelompok yang lain enggak, bereskan dulu, normalkan dulu negara ini, baru kita urus. Ya. Maka di situ kira-kira ini terjadi sebuah kondisi yang lebih besar lagi. Ya.
Sekali lagi, kalau itu salah, ya, maka ingat bahwa Allah itu punya sifat, ya, mudah memaafkan orang yang memang punya prestasi yang besar dalam hidupnya. Ya. Apalagi manusia seharusnya lebih dari itu. Ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari terkadang manusia juga begitu kan, ya, punya pembantu nyolong, ya, katakan 1 juta, ya akhirnya ya mudahlah dimaafkan walaupun setelah itu nggak dipakai lagi, ya, tapi nggak perlu diungkit-ungkit. Kenapa? Karena pembantu ini sekian tahun, masya Allah, jasanya luar biasa, ya, cara kerjanya betul-betul totalitas, sehingga begitu ada kesalahan kadang manusia mudah memaafkan, ya. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting siapa yang membaca kisah Utsman bin Affan akhir hayatnya atau membaca kehidupan para sahabat pasca terbunuhnya Utsman, ya, akidahnya seperti itu. Ya. Akidahnya tidak sedikit pun merasa bahwa para sahabat mengalami kondisi yang apakah kurang bagus, apakah apalagi sampai pelanggaran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, apakah itu juga yang dijelaskan Ustadz itu sebagaimana sahabat tadi itu juga yang terjadi pada siapa Ustadz, pemimpin yang namanya Al-Hajjaj itu Ustadz, yang memberikan harokat itu? Apakah? Iya, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, gubernur, ya. Dia memang, tapi dia tidak termasuk sahabat, ya. Iya. Ya. Dia tabi'in, ya. Betapapun tabi'in juga masih ada, ya, walaupun nggak semuanya, ya, masih ada yang memahami seperti itu, ya. Ya. Memahami seperti itu. Ya. Dia memang jahat, tapi amal-amal solehnya, ya, tetap lebih banyak. Ya. Ya. Bahkan sebagian ulama tetap menilainya husnul khotimah. Ya. Husnul khotimahnya kenapa? Karena di akhir hayatnya tercatat ucapannya yang menunjukkan husnudzannya kepada Allah. Ya. Oleh karena itu husnudzan kepada Allah itu dalam banyak ayat sangat diunggulkan. Ya. Husnudzannya bagaimana? Ya. Ya, dia tanya kepada ibunya. Ya. Ibu, orang menyebut saya ini penjahat, fasik, dan segala kejahatan-kejahatan lah. Ya. Ya. Kalau ibu mau bakar saya silahkan deh. Ya. Memang saya ini anak sangat jahat. Ya, akhirnya kata ibunya, ya mana mungkin saya tega membakar anak saya, katanya. Ya. Maka dia langsung mengatakan, jika seorang manusia seperti ibu saya tidak rela membakar saya, ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang maha rahmatnya, maha kasih sayangnya, bisa disebutkan dalam hadis bisa 99 kali lipat dari sayangnya seorang ibu, ya. Ya, atau mungkin bisa 100 kali lipat dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya, ya. Jadi dia masih husnudzan kepada Allah. Insya Allah saya diampuni, ya. Insya Allah saya diselamatkan, ya. Sehingga dari peristiwa ini sebagian ulama tetap menganggapnya husnul khotimah. Ya, begitu juga hadis-hadis yang lain, ya, tentang hadis orang yang menuduh orang lain yang berbuat jahat itu mengatakan, orang seperti kamu nggak bakal diampuni oleh Allah. Ya, maka Allah mewahyukan kepada Nabi yang hidup pada zaman itu, katakan kepada orang itu, justru yang diampuni itu orang yang kamu anggap nggak dapat ampunan. Kamu yang memvonis orang nggak dapat ampunan, justru kamu yang nggak diampuni oleh Allah. Ya. Nah, itu juga menunjukkan pentingnya kita tidak memvonis siapapun, terutama itu orang yang
masih dalam status keimanan dengan vonis-vonis yang tidak bagus. Ya. Baik, mohon maaf Ibu-Ibu sampai di sini kaji kita karena saya lagi harus melanjutkan Zoom berikutnya. Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga ilmu yang dipaparkan diberkahi Allah, menjadi sebab bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, terlebih menjelang menyambut bulan Ramadan ini. Mohon Ustadz doanya agar kita semua lebih besar rahmatnya yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna wa sallimhu lana ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz apabila ingin meninggalkan. Baik, ya, terima kasih. Baik, Ibu-ibu, selamat beraktivitas. Mari kita tutup majelis pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin kembali kepada host, bisa langsung ditutup ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Izin live juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kalau begitu. Jazakallah. Iya. Ibu-ibu semua. Saya tutup ya. Izin tutup.